Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast SMK Al-Falah bersama saya Fahmi dan rekan saya saya. sendiri, Pak Indra. Ya, kita opening dulu. Kita perkenalan dulu satu-satu oleh kedua tamu spesial kita nih, yang namanya itu sangat spesial juga di kelas. Silakan dari Bapak. Pak Tono dan Pak Tony. Saya dengan Tony. Kami Pak Tono dan Tony. Tono dan Tony. Double T. Oh ya. Double Tono dan Tony. Oke, kita opening dulu. Ya. 1, 2, 3. Smart Al-Falah, belajar menyenangkan. Oke, kita mulai pertanyaan pertama dari Pak Tono sebagai apa Bapak di sini? Sebagai guru apa Bapak? Guru animasi dan TKP. Animasi itu biasanya mengajarkan apa sih Pak ke anak-anak? Biasanya mengajarkan gambar-gambar yang sifatnya 2 dimensi, 3 dimensi. Ya. Nanti diharapkan siswa bisa membuat film-film animasi dengan gambar-gambar yang dirangkai menjadi sebuah gerakan atau animation itu kan bergerak. Gitu ya. Iya. Untuk penggunaan aplikasinya itu menggunakan apa saja ya biasanya? Biasanya Adobe Premiere bisa Flash, bisa After Effects, macam-macam banyak ya. Iya. Tapi sebenarnya di Photoshop itu sudah bisa menggunakan. Tetapi nanti untuk dubbing, untuk gambar-gambar yang sifatnya nanti akan di convert dan nanti di render itu lebih lengkap di Adobe Premiere. Jadi lebih lengkap kalau di Adobe Premiere lebih lengkap. Kalau di Photoshop bisa, cuma nanti untuk penggabungan suara dan video itu kurang begitu banyak ya. Kalau di Adobe Premiere bisa banyak gambar-gambar dan video-video bisa digabung-gabungkan. Apakah harus memiliki bakat tersendiri untuk dapat menjadi seorang animator itu Pak? Saya tidak percaya dengan bakat. Oke. Kalau saya tidak percaya bakat. Jadi bakat itu sebenarnya dimunculkan dengan kesungguhan. Jadi kesungguhan. Jadi kalau orang sungguh-sungguh kerja keras itu kan akan menjadikan seorang itu akan menjadi orang yang punya talenta. Ya. Jadi ada kemototan. Jadi kalau orang ngotot untuk menjadi animator ya bisa. Jadi itu tergantung doa kita. Jadi apa yang diucapkan itu akan menjadi doa-doa kita. Jadi bakat itu kalau menurut Bapak itu bukan emang ada dari lahir, tapi emang kita yang sendiri yang menciptakan gitu ya. Iya. Dari usaha-usaha kita gitu Pak. Yang melihat dari diri kita masing-masing ya. Iya, betul. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubahkan suatu kaum sehingga kaum itu mau merubahnya. Ya, jadi manjada wajada gitu ya. Para sebuah sungguh-sungguh maka akan mendapatkan apa yang sungguh-sungguh itu. Betul Pak. Betul. Untuk pengaplikasian itu biasanya berapa lama sih Pak anak Pak mampu menguasai aplikasi tersebut? Sebenarnya kalau mau fokus seminggu pun bisa. 1 bulan bisa, tapi kan ini anak kan banyak ya. Iya. Perlu fasilitas yang memadai, RAM-nya harus besar. Kalau RAM 24 kan RAM harus 8 minus 8. Iya. Syukur 12 lebih. Terus lagi Pak ya. Lebih lagi. Oke, kita menuju ke narsum kita yang kedua nih. Pak Ton. Siap. Pak siapa Pak? Saya dengan Tony. Iya. Boleh diceritakan Pak? Ada apa nih? Apa yang diceritakan Pak? Kita ingin mengenal secara lebih dekat lagi Pak tentang sosok Bapak itu di kelas itu seperti apa? Pandangan Bapak mengajar itu bagaimana dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kalau untuk pandangan saya, fokus saya kan di bahasa Inggris. Jadi memang actually saya create to be a good speaker maybe gitu. Jadi saya menciptakan orang-orang nih unggul-unggul dalam ngomong bicara gitu, dalam bahasa Inggris. Paling fokus saya ke sana. Kembali juga ke siswa-siswi kita juga kan memang beberapa
ada yang keunggulan memang dalam skill, kemudian juga mungkin dari confidence mereka, kepercayaan diri mereka. Ya kembali lagi fokus kita ke sana dan juga insya Allah ke depan kita mampu gitu aja sih. Terus juga kalau untuk memang siswa-siswi kita juga beberapa hampir 60% lah bisa saya anggap mereka mampu dan bisa. Berarti cukup banyak juga ya Pak ya? Iya. Jadi minat di bahasa Inggris juga lumayan Pak ya? Alhamdulillah bagus. Meningkat Karena juga. saya pernah dengar berita di salah satu surat kabar dulu saya pernah baca kursus yang paling gak laku di Inggris itu adalah kursus bahasa Inggris Pak. Iya. Di sana gak laku Pak. Jadi bisa udah bagi bahasa Inggris. baik lah. Begitu. Jadi Iya. alhamdulillah ya. Pak Fahmi bisa bercanda ya. Jadi alhamdulillah di hafalan 60% Pak ya kurang lebih ya. Alhamdulillah. Iya. Nah Pak, saya mau bertanya Pak, kan anak kan ada yang kurang paham tuh, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Oke, kalau untuk siswa atau anak yang kurang paham, paling saya meminta untuk teman-temannya yang sudah paham untuk bersabar, karena memang kalau kita masuk materi berikutnya dan selanjutnya, kasihan yang mereka yang belum paham nih gitu Pak. Jadi memang ya fokus saya ke anak-anak yang sudah paham, tetapi juga yang belum paham ini saya nggak tinggalkan. Paling di situ saya meminta tolong untuk yang sudah paham, kita kerjasama. Kamu tunggu ya, ini masih ada teman kamu nih yang masih belum paham. Jadi Dari sama-sama jalan. ya, betul, daripada kita Biar nggak makin jauh ketinggalan Pak ya. betul banget. Jadi kan juga enak nanti ke depannya bisa bareng-bareng, sukses bareng-bareng gitu Pak. Untuk dari kedua Tono dan Tony ini dan apa namanya tuh, bagaimana pengalaman Bapak, kedua Bapak ini mengajar di apa pengalaman? Pak Tono dulu. Iya, Pak. Mungkin dari Pak Tono bilang. Pak Tono ya. Usianya lebih senior Pak ya. Silakan. Mungkin saya guru di apa paling tua. Oh iya Pak. Paling tua. Oh my god. Mungkin di Pak Tono. Berarti sama Pak Musli lebih tua beliau ya? Dulu Bapak? Eh? Sama Pak Musli, Ustaz. Tua saya mungkin. Oh masa? Ada 80 Pak? Belum ya? 60 sudah 60 ya? Belum. Oh 60 belum, berarti belum tua Pak. Tua. Belum. Kurang dikit. Iya. Jadi gini, memang mengajar itu sesuatu yang menarik ya. Saya sudah pensiun lama, sudah 6 tahun yang lalu saya pensiun dari guru ya. Jadi dari negeri saya mengajukan pensiun dini, kemudian saya berkiprah ke dunia seni, berkarya dan pameran ya. Setelah pandemi akhirnya kan banyak usaha-usaha itu ambruk, dan sekarang ini era digital, jadi digital marketing itu sangat dibutuhkan. Jadi ke depan semua harus menggunakan digital marketing. Jadi kalau saya mengajar di kelas ya, bagaimana Anda bisa memanfaatkan teknologi informasi menjadi sebuah bisnis. Di pengalaman saya juga Pak, saya juga di samping lukis saya juga punya usaha juga kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan karena pandemi batas. Tapi sampai sekarang Berhenti. lukisnya masih Pak? Masih aktif ya? masih berkarya ya, masih. Jadi kita pamerannya semua pakai digital marketing, jadi semua digital. Karena zaman yang semakin canggih ya Pak. Iya. 100.000 kita bisa menang juara di semua negara. Ya, 1.000 satu bulan. Apanya tuh Pak? Apanya satu bulan? Ya pulsa kita hanya dengan pulsa dengan kita pulsa bisa, 1.000 ya, Karya ya kita 1.000 kemana-mana gitu, Pak, ya. rupiah kita bisa pameran di Sampai Francisco, di Chili. Ini kebetulan saya pameran juga ini di mana di Venezuela. Biasanya kalau untuk pameran itu Pak, gambar-gambarnya itu berdasarkan request dari si pembeli atau Nah, itu harus punya kuratornya? style sendiri, dan Style sendiri aja. punya style sendiri, tidak bisa seniman yang sejati ya harus style sendiri. Jadi kalau misalkan pelukis potret bagus, laku, tetapi kan dia tidak punya style.
dia hanya menuruti konsumsi masyarakat. Oh gitu. Masyarakat, jadi dia hanya sebatas pesanan. Kalau kita enggak, kita idealis. Tren kayak gitu, Pak. Ya, kita idealis untuk Idealis. menemukan sebuah gaya style sendiri sehingga bisa diterima oleh mereka. Jadi nilai style, keunikan, keuniversalan itu penting untuk kita bisa bertarung di forum internasional. Karena kan biasanya kalau di suatu negara itu kan ada apa ya, ada standarisasi sendiri masing-masing, Pak, ya. Misalnya kayak di Cina dia lebih suka sama warna-warna merah gitu kan. Oh, betul. Nah, itu kan terkadang tuh si kurator itu suka kalau dijual di sana kayaknya karya kurang diminati nih, soalnya kan warna di sana dominan merah kayak gitu. Yeah. Kalau kayak gitu gimana Pak mitigasi dari misalkan kurator gini, ini? saya pernah suatu kejadian itu, kalau di Cina, kalau di Indonesia itu kan warna hitam itu kan gagah perkasa. Ya. Kalau di Cina itu kematian. Oh iya. Terbalik. Jadi kalau di Cina mah terbalik. Kalau hitam itu mati, bukan hidup. Kalau di Cina kebanyakan ada unsur apinya. Jadi bukan api tapi dia suka warna-warna unsur apinya tadi, warna kuning, oranye, merah gitu ya, magenta gitu ya. Jadi mereka akan karena itu mereka punya keyakinan kayak punya aura, punya kesan nilai apa untuk penghuni itu nanti ada feng shui. Jadi kalau di Cina misalnya kita mau gambar ya apa gitu, ikan koi itu harus 9. Oh gitu. Iya, memang ada. Mereka nggak suka tuh sama yang ganjil-ganjil gitu, nggak suka. Nggak, 9 boleh ganjil. Oh 9 boleh. 9 boleh, dia kan angka istimewa itu kan 9. 9 kali 1 maksudnya 9. untuk angka ganjil yang lain mereka jadi kurang suka kayak seperti 3, 7, Iya, misalkan 8 masih bisa. 8 kan genap tuh Pak ya. 9, 6 bisa. Baik. Ya, selanjutnya Pak Kano sesi ini nanti kita langsung ke Pak Tony. Oke. Tadi pengalaman ya. Ya. Pengalaman waktu ini saya awal ketemu Fatma. Fatma kenal nggak? Beliau ngarahin saya ke dalam, yuk ayo. Ya kita kenalan dengan semua guru. Kemudian juga alhamdulillah berjalan dalam segi kita sebagai satu profesi guru, kita alhamdulillah bareng-bareng bersama-sama. Untuk anak juga nggak ada yang bandel-bandel, alhamdulillahnya gitu. Saat Masih itu Pak bisa diatur lah. Saat itu. Untuk saat itu. Oh, saat itu. Oke. Memang di awal juga saya kayak apa iya nih bocahnya bisa dibilangin gitu loh awal-awalnya. Ya emang ada aja 1-2 yang memang susah dibilangin, ada aja. Tapi ya kita bisa ngelakuin dengan pendekatan yang baik. Ya akhirnya mereka berubah. Mungkin pengalaman terus juga apalagi masih banyak loh pengalaman ketika pertama kali saya masuk kebetulan ke Jogja waktu itu. Posisi kita kurang lebih 3 atau 4 hari gitu ke Jogja. Ternyata banjir tuh di Jakarta, di mana-mana banjir. Saya pulang, saya datang ke base camp saya, ada base camp saya. Itu pas buka pintu udah kayak tsunami Pak. Gitu. Waduh, Mengerikan ya Pak ya? Mengerikan sekali. Mungkin itu pengalaman yang bagus, yang indah. Ya semoga sih kedepannya masih bisa terulang kembali pengalaman indah itu. Semoga lebih baik lagi. Iya pastinya. Kemudian juga alhamdulillah kan Pak Fahmi datang, Pak Hendra datang, Pak Tono datang. Jadi sekarang saya punya kembaran, Tono Tony. Oke, untuk Pak Tono mungkin masih ada tambahan yang ingin dijelaskan lagi mengenai seninya tadi. Ya kalau dengan seni itu kita akan menjadi indah ya, dengan seni itu kita bisa menjadi orang yang toleransi, peka lingkungan. Jadi otak kanan itu, jadi seni itu kan untuk menumbuhkan kreativitas di otak kanan.
Jadi kalau otak kiri itu kan untuk yang eksak, matematika, hitung-hitungan. Jadi kalau orang perhitungan kan lebih belajar matematika ya. Kalau di otak kanan itu kan tidak ada balasannya. Yang di luar itu gitu ya. Itu aja. Oke. Untuk kesimpulan yang saya dapat dari kedua guru ini sama-sama saling menyampaikan ilmunya ke anak-anak dengan lebih baik gitu. Kesimpulan podcast kita hari ini. Silakan Pak Bawi jika ada kata-kata lagi. Sepertinya udah cukup ya untuk podcast kita hari ini. Demikian, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Smart Alfala, belajar menyenangkan. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe.